Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid Raya Al-Kautsar yang Masya Allah ini banyak sekali yang hadir di Masjid Raya Al-Kautsar yang insya Allah mendengarkan nasihat dari guru-guru kita. Tadi Ustadz Pantun telah memberikan tausiah bagaimana contoh dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau disakiti dan juga dikecewakan. Beliau justru membalasnya dengan kebaikan. Nah, ketika kita sikap seorang muslim, bagaimanakah sikap seorang muslim ketika tersakiti? Insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustazah Oki Stiana Dewi. Fadhal Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Taufikur Rahman, para alim ulama, orang tua kami di sini, para guru-guru yang tidak disebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini apakah kita berharap semuanya berisi kebahagiaan dan kesenangan saja? Roda berputar, kadang kita dipuja-puji, kadang kita dicaci maki, kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Itulah hakikat kehidupan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa Allah akan senantiasa menguji kita dalam keadaan buruk dan dalam keadaan baik. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa setiap saat kehidupan kita kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis. Apakah ujian berupa sakit saja? Tidak. Ujian juga berupa sehat. Apakah ujian berupa kebahagiaan saja? Tidak. Kadang-kadang ujian juga berupa air mata. Apakah ujian berupa kaya saja? Atau miskin saja? Tidak. Semua adalah bagian dari ujian dalam kehidupan kita. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilainal turja'un wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu surah An-Nisa ayat 19. Dalam surah Al-Anbiya 35 dikatakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam keburukan, dalam kebaikan. Artinya apa? Dalam surah Al-Anbiya 35 Allah ingin mengingatkan kita bahwa ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita tidak selamanya tentang yang sedih-sedih saja, tapi juga kebahagiaan. Tidak selamanya kebahagiaan, tapi juga kesedihan juga. Maksudnya apa? Bersiap-siaplah, kadang-kadang Allah uji kita dengan tawa, kadang Allah uji kita dengan air mata. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala ingatkan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Allah menguji kita dengan khauf, dengan ketakutan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Mereka yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sini sebelum kita bicara tentang banyak ujian-ujian yang hadir dalam kehidupan kita, Al-Baqarah 155 sampai 157 menerangkan kepada kita Bapak dan Ibu sekalian bahwa dalam kehidupan kita pasti Allah menguji kita dalam 3 keadaan. Allah menguji kita dengan ketakutan, kekurangan, dan kehilangan. Salah satu ujian yang datang kepada kita adalah hal-hal yang tidak enak dari perkataan-perkataan orang. Saya ingin ceritakan sedikit beberapa kisah orang-orang salih ketika mereka menghadapi orang-orang yang tidak senang kepada mereka, bagaimana sikap mereka. Rasulullah SAW ketika harus pergi dari kota Mekah, tanah kelahirannya, dan kemudian berdakwah di negeri Taif pada saat itu. Banyak orang-orang atau seluruhnya orang-orang tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah dilempari batu-batu sampai berdarah pada saat itu. Kemudian pada akhirnya Rasulullah beristirahat di bawah sebuah pohon. Dan Rasulullah mengangkat tangannya dalam keadaan sedih. Kemana aku harus pergi berdakwah ya Rasulullah? Pada saat orang-orang tidak menerima dakwah ini. Lalu para malaikat-malaikat berkata, ya Rasulullah, angkat tanganmu dan hancurkan saja orang-orang Taif yang telah bertindak kurang ajar kepadamu itu, yang telah berkata-kata tidak baik kepadamu itu. Apakah Rasulullah SAW mengatakan, hancurkan orang-orang Taif ya Rasulullah, ya Allah SWT? Apakah Rasulullah berkata begitu? Apakah Rasulullah mengatakan, ya Allah, azab mereka orang-orang Taif yang telah mengata-ngataiku, yang telah bertindak kurang ajar kepadaku? Apakah Rasulullah SAW berkata demikian? Apa yang Rasulullah SAW katakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah berkata dan bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni orang-orang Taif yang tidak mengerti dan tidak paham, dan agar anak keturunan orang-orang Taif pada akhirnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari kisah ini Rasulullah mengajarkan pada kita arti memaafkan. Susah ya Bu, Pak? Tidak mudah.
Tapi Rasulullah SAW mengajarkan arti memaafkan. Mungkin mereka tidak kenal, mungkin mereka tidak tahu. Dan kita berdoa agar seterusnya mereka tidak melakukan hal-hal yang zalim, hal-hal yang buruk, dan agar keturunan mereka berubah menjadi orang-orang yang baik. Itu kisah dari Nabi Muhammad SAW. Kisah kedua dari cicitnya Rasulullah SAW, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bagaimana kisahnya? Pada suatu ketika beliau datang di suatu tempat bersama dengan para pengawal, lalu ada orang yang mengata-ngatai. Pengawalnya hendak memukul orang tersebut. Kurang ajar sekali beliau mengatakan keturunan Rasulullah dengan kalimat yang tidak baik seperti itu. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Kata beliau, jangan. Keburukan yang dia katakan sesungguhnya hanya sedikit daripada keburukan yang aku miliki yang dia tidak tahu. Jadi kalau ibu dikata-katai oleh orang, yang mereka kata-katai itu hanya sedikit, keburukan kita jauh lebih banyak dibandingkan dari apa yang mereka katakan. Kalau kita boleh jujur. Kenapa ada orang yang memuji Bapak dan Ibu sekalian? Apakah karena Bapak dan Ibu orang-orang baik? Tapi karena Allah menutupi aib-aib kekurangan kita. Karena Allah menutupi siapa sesungguhnya diri kita. Karena Allah menutupi maksiat yang sampai hari ini mungkin masih kita lakukan. Makanya kalau dalam sholat ibu-ibu suka doanya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni, ya kan? Kita minta kepada Allah agar Allah tutup aib kita. Jadi kenapa marah? Saya nasihat buat diri saya sendiri. Ketika ada orang ngata-ngatain kita, ketika ada orang berkata-kata yang buruk kepada kita, apa yang dia katakan hanya sedikit, keburukan yang kita miliki jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang mereka tahu, yang sampai hari ini Allah masih menutup aib-aib tersebut. Betul enggak teman-teman semua? Jadi kenapa harus marah? Apa perlu Allah buka siapa sesungguhnya dirimu? Apa perlu Allah buka sedahsyat apa maksiat yang kita jalankan sampai hari ini? Tidak. Bagaimana dengan kisah Siti Maryam? Siti Maryam juga dikata-katai dengan perbuatan yang beliau tidak lakukan. Apa yang dikata-katai oleh orang lain kepada Siti Maryam? Punya anak tidak ada suaminya. Lalu dengan caranya Allah, Nabi Isa alaihissalam, bayi tersebut bisa bicara. Tapi Siti Maryam diam. Kadang-kadang ada waktu yang tepat, kata-kata yang tepat, tempat yang tepat untuk berbicara. Tapi enggak reaktif, enggak apa-apa marah. Rasulullah SAW ingatkan bahwa orang yang paling kuat bukan orang yang pandai berkelahi, tapi orang yang pandai menahan amarahnya. Ingat kisah yang lain, kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau dikata-katai oleh orang-orang Arab Badui. Kemudian beliau tahan, beliau lihat dari kejauhan Rasulullah tersenyum. Kemudian semakin jadi orang Arab Badui semakin mengata-ngatai. Lambat laun akhirnya Sayyidina Abu Bakar nggak tahan. Akhirnya dibalas juga kalimat tersebut. Rasulullah pergi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berlari mengejar Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah, kenapa pergi? Ketika engkau dikata-katai dan engkau sabar, tenang, kulihat banyak malaikat di sekitarmu yang berdoa untukmu. Dikala engkau mulai terpancing dan mulai berkata-kata yang tidak baik, malaikat pergi dan berganti para syaitan yang mengelilingi dirimu, yang membisik-bisikkan dirimu. Jadi boleh nggak teman-teman sekalian, ketika ada terjadi sesuatu pada kita, orang-orang mengatai lah, apa bedanya kita dengan mereka kalau kita mengatai hal-hal yang sama? Boleh nggak jadi orang-orang yang reaktif? Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempat. Makanya Rasulullah SAW mengajari kita manajemen marah. Kalau lagi marah disuruh ta'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kita dikelilingi oleh syaitan, panas, atau berwudu, atau ubah posisi dari berdiri ke duduk ke baring. Ada nggak orang baring marah-marah, hai kamu gitu? Nggak ada kan? Ubah posisinya. Dan ingat, semua yang terjadi pada dirimu atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan, Allah sudah mentakdirkan orang itu di hari itu, waktu itu, saat itu untuk mengata-ngatai dirimu agar kau apa? Yang tadinya tinggi jadi membumi lagi. Jadi akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Terima kasih Allah. Dengan ini aku belajar tawadhu dan rendah hati. Insya Allah mudah-mudahan semua yang ada di sini punya hati-hati yang tenang dan bijak dalam menanggapi orang-orang yang berkata tidak baik kepada kita. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Hoki yang telah menguatkan tema kita yang menarik ini. Segala sesuatunya ketika kita mengembalikan
kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita selalu ada dalam ketenangan dan juga kedamaian. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan, siapkan pertanyaan terbaik Anda. Namun sebelumnya, Ustadz Abi Pantun atau Ustadz Taufikur Rahman sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pakai topi saat di Mekah. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi berkah. Mau duit nggak? Duit aja mau dah, cepet. Nah, ke Pondok Kopi naik mobil jeep. Luwak White Coffee makin ajib. Tapi jawab dulu pertanyaannya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya tuh ntar. Ya, bukan kopi. Iya. Cuan. Tapi jangan lupa potong pajaknya. Pertanyaan sederhana, apa arti dari bahasa Arab kolbun? Ah, ini duluan. Slow. Angkat tangan baru sini Neng. Yuk. Nah, iya. Oke, siapa namanya, Dek? Perkenalkan Ustadz, nama Siapa? saya Nina. Nina. Oke, apa jawabannya? Jawabannya kolbun itu artinya hati. Benar nggak? Naga bonar minum teh hangat. Jawabannya benar banget. Ya. Nih, alhamdulillah. Ya, tapi jangan lupa 1 juta dari Luwak White Coffee potong pajak. Ya, seneng nggak? Nggak ada bahagianya? Senang. Oke, pemirsa dan Indonesia jangan kemana-mana. Bahasa saya sederhana, naik ke atap ngemil duku. Kurang semangat. Naik ke atap ngemil duku. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku.